Bentar. Oke. Soal yang pertama. Pada sebuah wilayah didapatkan data penderita diare meninggal dunia, yaitu 105 orang, di mana tingginya angka kematian karena terlambat dalam pengobatan. Masyarakat beranggapan bahwa jika ma- Masyarakat beranggapan jika masih bisa beraktivitas, seorang dianggap belum sakit dan tidak perlu dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Apakah peran perawat komunitas yang paling utama pada kasus di atas? Kira-kira jawabannya yang apa? Apakah survei mawas diri, memberikan pendidikan kesehatan, program peningkatan lingkungan sehat, screening dengan melakukan rectal swab, ataukah melakukan rujukan pada pihak yang lebih kompeten? Nggak muncul, nggak muncul, Kak. Yang lainnya muncul nggak? Muncul, Nar. Muncul. Muncul Muncul, kakak. muncul, Nar. Muncul ya. Coba diiniin, Kak, sinyalnya ya, Kak. Yuk, jawabannya mana? Sambil dipikir ada azan ya, break sebentar. Min, oke, kita mulai ya. Oke. Nah,
Di sini kata kuncinya adalah sudah mengalami masalah, yaitu sudah ada yang kena diare, ada yang meninggal dunia 105 orang. Tingginya angka kematian karena terlambat dalam pengobatan karena masyarakat masih beranggapan jika masih bisa beraktivitas berarti belum dianggap sakit dan tidak perlu dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Berarti ini yang bermasalah itu apa? Yang bermasalah adalah per per apa? Per persepsi. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah B. Kenapa? Karena yang bermasalah adalah persepsi masyarakat terkait sakit itu nunggu sampai ambruk dulu baru dibawa berobat ya. Padahal kalau diare sudah ada tanda-tanda dehidrasi itu kan harus segera ditangani biar tidak sampai ke arah ke kematian. Nah, kata kuncinya adalah di sini sudah terjadi masalah. Apa masalahnya? Yaitu meninggal dunia karena diare 105 orang, namun persepsi masyarakat ya, kalau masih bisa aktivitas berarti tidak dianggap sakit. Maka di sini pengetahuan ataupun persepsi masyarakat terkait masalah yang dihadapi ini adalah rendah. Maka tindakan yang paling tepat yaitu memberikan pendidikan kesehatan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika teman-teman dapat soal seperti ini, ya, iya betul. Karena di sini itu masalahnya persepsi, Kak. Persepsi. Ya, yang sudah meninggal ya biarin aja. Mau diapain? Ya meninggal. Ya udah, biarin aja ya meninggal. Nah, ini kita benerin persepsinya dulu. Meskipun kamu lakukan rectal swab, dilakukan rujukan. Nah, kalau persepsinya nggak bener, ya sama aja. Kalau misal dia masih nganggep alah, oh nggak sakit kok, ya nggak bakal diobatin gitu loh. Nah, kalau kayak kasus kayak gini tuh diagnosanya apa? Diagnosa komunitasnya apa? Ada yang tahu? Sudah terjadi masalah, tapi yang bermasalah tuh nggak paham terhadap kondisinya. Boleh ya, Kak Ulan? Apa diagnosanya Kak Ulan? Kurang pengetahuan. Oh, kurang tepat. Ayo, kurang pengetahuan bisa, tapi lebih ke diagnosa komunitasnya apa? Ayo, apa ayo? Ayo, apa ayo? Sudah terjadi Pemeliharaan masalah, kesehatan tidak efektif. betul. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ya. Dia sudah terjadi masalah, tapi yang bersangkutan, entah itu individu ataupun masyarakat yang mengalami masalah tersebut, tidak memahami atau persepsi yang dia pikirkan itu tidak sesuai, maka mengakibatkan pengobatan ataupun perawatan yang dilakukan itu tidak maksimal atau bahkan tidak dilakukan. Sehingga ini diagnosa yang paling tepat yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu diagnosa komunitas itu masing-masing ciri-cirinya seperti apa ya. Nanti tolong dicatat di kertas kecil, disiapin kertasnya atau buku bindernya boleh buat untuk ngerangkum dari masing-masing diagnosanya ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Nah, ini masuk ke diagnosa. Pengkajian perawat di sebuah sekolah didapatkan hanya 5% anak memiliki kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Hasil observasi ditemukan anak-anak memiliki perilaku jajan sembarangan di pinggir jalan. Di sekolah sudah memiliki kantin sekolah, tapi anak-anak lebih suka jajan di luar. Apa diagnosanya? Perilaku kesehatan cenderung beresiko, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan, ataukah defisiensi kesehatan komunitas? Monggo. Yuk, jawabannya mana yuk? Tak kasih rangkumannya di sini satu-satu ya. Yuk, yang mana? Kenapa alasannya? Siapa ini yang jawab ya? Tak lihat tuh. Kak Dewi, Kak Dewi Puspita, kenapa jawab A, Kak? Alasannya apa, Kak? Monggo. Em, karena di sini hanya terdapat 5% anak yang memiliki kebiasaan cuci tangan, artinya kan ada 95% anak-anak yang tidak memiliki kebiasaan cuci tangan. Dan itu Mm-mm. merupakan salah satu perilaku kesehatan yang beresiko. Kenapa dikatakan beresiko? Di sini resiko itu artinya memunculkan suatu saat akan memunculkan masalah. Cuma di sini belum belum terjadi sih, belum terjadi Mm-mm. penyakit. Jadi masih resiko. Oh, oke, siap. Terima kasih banyak, Kakak.
Ada yang mau berpendapat lagi? Nah, gini ya, biar diskusinya hidup. Siapa nih ya? Tak panggil ya. Aku random loh yo. Kak Andi Amalia, boleh open mic Kak? Kenapa Kak pilih A juga? Kak Andi? Oke, orangnya nggak ada, nggak apa-apa. Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya betul. Jawabannya adalah A. Kenapa? Kenapa jawabannya A? Karena memang belum terjadi masalah, ya. Belum ada masalah, belum ada diare, belum ada penyakit apapun yang terjadi pada anak-anak di sekolah. Tapi perilaku yang dilakukan anak-anak tadi betul yang dikatakan oleh Kak Juli bahwa hanya 5% yang cuci tangan. Berarti 95%-nya nggak cuci tangan ya. Kemudian kebiasaan suka jajan di pinggir jalan dan apalagi tadi dia juga ini ya, meskipun sudah ada kantin sekolah, dia lebih suka jajan di luar. Maka diagnosis yang tepat adalah ketika belum terjadi masalah, namun perilaku yang dilakukan ini cenderung mengarah ke perilaku yang maladaptif, maka diagnosa yang paling tepat yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Nah, ini coba tak rangkumkan satu-satu diagnosanya ya. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko itu belum, loh, kok kecoret? Ya benar, Kak. Ya ampun. Belum terjadi masalah, tapi perilaku maladaptif, perilaku kurang baik gitu aja ya, kurang baik. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Contohnya lagi, semisal orangnya ini udah gendut ya, gemuk, gemuk tapi belum punya riwayat penyakit apapun, nggak ada hipertensi, nggak ada diabetes, tapi dia ini gemuk. Nah, dia ini malah suka makan makanan yang manis, suka makan makanan yang berlemak. Nah, itu kan nanti akan memunculkan resiko penyakit di masa yang akan datang. Itu namanya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kata kuncinya adalah belum terjadi masalah, tapi perilaku yang dilakukan kurang baik yang akan memunculkan masa yang akan datang. Itu diagnosa perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu sudah terjadi masalah, bentar ya, sudah terjadi masalah, tapi pengetahuan masyarakat kurang. Ya, sudah terjadi masalah, tapi pengetahuan masyarakat terkait penyakit yang dialami ini kurang. Itu namanya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Sehingga apa? Sehingga yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang mereka alami. Contohnya bagaimana, Kak? Contohnya ya, dia ini sudah mengalami diabetes mellitus. Teman-teman tahu kalau orang diabetes mellitus itu harus menjalani diet DM ya, diet diabetes mellitus. Tapi ternyata pada pasien ini itu tidak melakukan diet tersebut karena dia nggak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya ya gula darahnya tidak terkontrol, kemudian gejala-gejala tradisional seperti poliuri, polifagi, ataupun polidipsi pada pasien diabetes mellitus juga terus-menerus muncul pada pasien tersebut. Itu namanya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Jadi sudah terjadi masalah tapi pengetahuannya kurang sehingga perawatan yang dilakukan itu tidak maksimal. Itu namanya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, kalau udah ada kata-kata kesiapan, itu berarti perilaku adaptif. Maksudnya perilaku adaptif itu apa? Di mana biasanya kalau udah ada kesiapan, itu perilakunya itu mulai membaik dikarenakan sudah pernah terjadi masalah. Sudah pernah terjadi masalah. Contohnya seperti ini. Jadi sebelumnya di lingkungan tersebut itu pernah mengalami DBD, misal. Pernah mengalami DBD. Terus ada orang yang meninggal akibat DBD. Dikarenakan sudah ada yang pernah meninggal akibat DBD, warga atau orang di lingkungan sekitar di lingkungan sekitar itu akhirnya worry atau ketakutan, takut nanti ada DB lagi, takut nanti ada yang meninggal lagi. Akhirnya
mereka memperbaiki perilakunya. Contohnya yang awalnya tidak mau melakukan 3M+, sekarang akhirnya mau melakukan 3M+. Kemudian yang awalnya tidak ada jumantik atau pemantau jentik, akhirnya ada. Itu berarti namanya kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Perilakunya adaptif atau meningkatnya sebuah perilaku akibat sudah pernah terjadi masalah sebelumnya. Itu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Kemudian yang namanya ketidakefektifan manajemen kesehatan itu sudah terjadi masalah, masyarakat paham dengan masalah yang terjadi, tapi tidak mau melakukan pengobatan. Itu namanya manajemen ketidakefektifan manajemen kesehatan. Sudah terjadi masalah, masyarakat paham dengan masalah yang terjadi, tapi tidak mau melakukan pengobatan. Contohnya seperti ini. Dia ini pasien-pasien TB. Pasien TB teman-teman tahu pengobatannya harus 6 sampai 8 bulan. Tapi ternyata masyarakat ini atau individu ini tidak mau melakukan pengobatan tersebut dikarenakan dia itu rumahnya jauh dari puskesmas ataupun tidak ada yang mengantar. Itu namanya ketidakefektifan manajemen kesehatan. Ya, secara garis besar ketika mereka tidak dibandingkan dengan ketidakpatuhan, pengertian ketidakefektifan manajemen kesehatan itu seperti ini. Sudah terjadi masalah, masyarakat paham dengan masalah yang terjadi tapi tidak mau melakukan pengobatan atau perawatan. Ya, itu namanya ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kemudian, kalau defisiensi kesehatan komunitas itu terjadi lebih dari satu masalah, ada lebih dari satu faktor resiko. FR ini faktor resiko ya. Faktor resiko yang menurunkan derajat kesejahteraan atau kesehatan. Kemudian syarat ketiga itu tidak adanya program untuk mengatasi masalah. Ya, defisiensi kesehatan komunitas itu terjadi lebih dari satu masalah, adanya lebih dari satu faktor resiko yang menurunkan derajat kesejahteraan atau kesehatan, ataupun tidak adanya program untuk mengatasi masalah. Nah, contoh defisiensi kesehatan komunitas itu seperti ini. Dalam sebuah masyarakat itu terjadi lebih dari satu masalah. Contohnya ada diabetes mellitus, kemudian ada stroke, ada hipertensi, itu terjadi dalam satu waktu. Itu namanya defisiensi kesehatan komunitas. Ataupun ada lebih dari satu faktor resiko yang menurunkan derajat kesejahteraan atau derajat kesehatan. Contohnya, faktor resiko apa ya? Semisal ada anak-anak yang mabuk-mabukan, ya. Memang belum terjadi tindakan-tindakan kriminal atau tindakan-tindakan asusila, tapi dari mabuk-mabukan, terus sering kumpul-kumpul pada malam hari hingga dini hari, itu adalah hal-hal yang bisa memunculkan masalah atau bisa menurunkan derajat kesejahteraan pada sebuah masyarakat. Kemudian tidak adanya program untuk mengatasi masalah. Contohnya seperti ini. Di lingkungan tersebut itu sudah terjadi banyak anak yang mengalami stunting sama gizi buruk. Tapi ternyata posyandunya itu tidak berjalan atau tidak memiliki posyandu. Nah, itu namanya tidak adanya program untuk mengatasi masalah yang terjadi. Nah, untuk diagnosa-diagnosa komunitas teman-teman, itu pahami saja kata kuncinya dari masing-masing diagnosa. Nanti insya Allah untuk ketemu soal-soalnya itu teman-teman tinggal analisa. Ini sudah terjadi masalah belum ya? Belum. Oh, belum terjadi masalah. Oke, kalau belum terjadi masalah itu diagnosanya cuma satu, yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau sudah terjadi masalah, Kak, tinggal dilihat, ini orangnya paham nggak dengan kondisinya. Kalau nggak paham ya sudah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau dia paham, Kak, terus nggak mau melakukan,
Pilihannya ada dua. Apakah ketidakefektifan manajemen kesehatan ataukah ketidakpatuhan? Nah, ini saya bahas ketidakpatuhan sekalian ya. Jadi ada perbedaan antara ketidakefektifan manajemen kesehatan dengan ketidakpatuhan. Ini yang atas tak tulis ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan itu sudah terjadi masalah, mereka paham dengan masalah yang terjadi, tapi tidak mau melakukan pengobatan walau tanpa ada hambatan. Kalau yang ini program perawatan tidak mau melakukan pengobatan atau perawatan karena ada hambatan. Ya, jadi teman-teman sama Kak Wulan, cuma dibolak-balik aja Kak. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif atau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan sama aja. Coba saya jelaskan terkait ketidakefektifan manajemen kesehatan dengan ketidakpatuhan teman-teman ya. Jadi ketidakefektifan manajemen kesehatan itu tidak mau melakukan pengobatan karena ada hambatan. Tadi saya jelaskan dia tidak mau berobat lagi, TB-nya nggak mau ke puskesmas karena jauh atau tidak ada yang mengantar. Berarti itu kan ada hambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Itu diagnosanya ketidakefektifan manajemen kesehatan. Tapi kalau ketidakpatuhan ya, ini teman-teman lakukan ketika mereka berdua muncul bersama loh ya. Kalau mereka berdua muncul bersama, lakukan perbedaannya ini. Kalau ketidakpatuhan itu sama-sama tidak mau melakukan pengobatan, tapi kalau ketidakpatuhan itu tidak ada hambatan. Nggak ada hambatan sama sekali, tapi orangnya memang nggak mau. Contohnya gimana, Kak? Tadi, balik lagi, pasien TB. Pasien TB ini harus minum obat 6 sampai 8 bulan. Tapi ternyata dia ini tidak mau minum obat-obatan tersebut dengan alasan apa? Males, ya. Dengan alasan males. Kalau ada alasan malas, itu berarti kan bukan hambatan. Berarti itu diagnosanya ketidakpatuhan, alias dia tidak patuh dalam program pengobatan yang dilakukan. Tapi kalau semisal dia itu tidak mau obatnya karena ada efek samping yang menurut dia itu tidak nyaman, contohnya dia jadinya semisal konstipasi atau mual muntah, nggak bisa tidur, berarti itu masuknya ketidakpatuhan atau ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kalau ada hambatan, masuknya Ketidakefektifan Ketidakefektifan manajemen ketidakefektifan manajemen kesehatan. betul. Nah, jadi sama-sama kasusnya TB, sama-sama dia tidak mau minum obat, tapi yang satu ada hambatan, yang satunya tidak ada. Kalau ada hambatan, itu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kalau tidak ada hambatan, tapi dia tetap tidak mau konsumsi obat-obatan sesuai dengan regimen terapeutik yang diberikan, itu namanya ketidakpatuhan. Ya, enggak patuh ya enggak nurut, itu namanya ketidakpatuhan. Ya, walaupun tanpa ada hambatan juga tetap aja dia enggak mau untuk melakukan pengobatan yang sudah diprogramkan seperti itu. Sudah, yang belum kebagian nyatet di capture aja, terus nanti dicatat sendiri di kertas ya. Ini boleh hapus? Sudah di capture? Iya. Nggak bisa ngikut soalnya. Oke, nggak bisa ngikut ke belakang. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah ada. Ini sudah ada ini ya, rangkumannya, tapi tadi lebih simpelnya itu tadi. Nanti teman-teman baca dari yang sudah saya tuliskan saja. Kemudian kalau ada coping komunitas tidak efektif, Kak, itu apa dong? Kalau ada coping, yang namanya coping, Kak ya, coping itu pola penyelesaian masalah. Kalau semisal coping komunitas tidak efektif, berarti bagaimana cara komunitas itu menyelesaikan masalahnya itu kurang efisien atau kurang efektif. Sehingga apa? Kalau copingnya tidak efektif, konfliknya akan meningkat alias masalahnya itu tidak terselesaikan dengan baik. Itu namanya coping komunitas tidak efektif. Oke ya. Oke, nomor selanjutnya.
Data dari pengkajian komunitas kelurahan pada kelompok usia dewasa, 48% mengalami obesitas, 32% usia dewasa mengalami hipertensi, 29% menderita diabetes mellitus, 25% kelompok remaja mengkonsumsi minuman keras dan merokok, serta 52% remaja mengalami anemia. 19% balita mengalami status gizi kurang, dan 55% balita pernah mengalami diare dan ispa. Pada saat menyusun intervensi keperawatan pada situasi di atas, perawat melakukan screening tekanan darah pada kelompok usia dewasa, termasuk apakah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh perawat, apakah primer, tersier, promotif, sekunder, ataukah kecacatan dan rehabilitasi. Kira-kira yang mana? Kata kuncinya adalah screening. Kata kuncinya adalah screening. Apakah? Pencegahan sekunder. Sekunder. Kenapa pilih sekunder? Karena di sini sudah dilakukan screening. Mm-mm. Sekunder itu berarti pada orang yang sudah sakit atau yang masih sehat. Yang sudah sakit. Yang sudah sakit. Oke, ya. Jawabannya adalah D, yaitu pencegahan sekunder. Oke, sebelum kita masuk ke pencegahan-pencegahan ini, karena baru fresh tadi bahas diagnosa, diagnosanya apa ini kakak? Diagnosa komunitasnya apa? Penyakitnya sebiak ini, sebuahnya ini diagnosa apa penyakitnya berarti? Gampang? Defisiensi. Apa? Defisiensi komunitas. Defisiensi kesehatan komunitas dikarenakan terjadi lebih dari satu masalah yang ada. Kemudian di sini juga ada beberapa faktor resiko yang muncul yang bisa menurunkan derajat kesehatan. Oke, good job. Nah, sekarang tindakan pencegahan itu ada 3 macam, teman-teman. Ada primer, sekunder, tersier. Apa bedanya, Kak? Nah, bedanya adalah di sasarannya. Primer itu kita lebih fokus pada orang-orang yang sehat alias belum terjadi masalah. Contohnya, kita sama-sama memberikan edukasi pada lansia yang tidak ada hipertensi dengan lansia yang punya hipertensi. Itu sama-sama edukasi, cuma sasarannya beda. Kalau lansianya itu tidak sakit alias lansianya sehat-sehat saja, edukasi yang teman-teman berikan itu adalah sebagai bentuk pencegahan primer. Apa yang maksudnya pencegahan primer itu? Agar lansia itu tidak sampai terkena hipertensi. Ya, itu pencegahan primer. Jangan sampai orang yang sehat ini sakit, itu pencegahan primer. Kalau pencegahan sekunder itu dilakukan pada seseorang yang sudah sakit, alias yang sudah punya masalah. Ya tadi ya, kita lakukan edukasi terkait hipertensi pada lansia yang punya hipertensi juga. Nah, tujuannya apa, Kak? Udah kena hipertensi kok pakai diedukasi? Untuk meminimalisir kekambuhan atau untuk mengkontrol tekanan darah agar selalu dalam batas normal. Dengan tujuannya apa? Agar tidak menimbulkan kekambuhan penyakit. Itu tujuannya sekunder. Atau penyakitnya itu biar nggak lebih parah. Itu namanya sekunder. Ya. Kemudian kalau tersier itu fokusnya adalah pada orang pasca sakit alias setelah dirawat ya. Nah, fungsinya atau tujuan pencegahan tersier itu apa? Adalah untuk merehabilitasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi seseorang setelah sakit. Nah, kenapa Kak kok perlu dioptimalkan? Ya iya, nanti kan dia kalau setelah sakit kan harus kembali ke aktivitas seperti biasa. Nah, kita masuk di pencegahan tersier ini untuk membantu agar dia itu bisa kembali ke fungsi semula dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Contohnya pencegahan tersier itu seperti apa? Contohnya pada pasien-pasien yang dirawat, misal di rumah itu, di rumah sakitnya itu pasca stroke ya, kena stroke hemoragik, misal ada kelemahan pada kedua tungkai bawah, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Apakah nyampe rumah kita biarkan saja? Tentunya kita harus teruskan program yang dari di rumah sakit, yaitu dengan melakukan ROM. Kita bantu ROM. Tujuannya apa tadi? Biar ototnya tidak mengecil,
kemudian agar tidak terjadi kekakuan sendi, meningkatkan kekuatan otot. Harapannya nanti ketika stroke-nya sembuh atau berkurang gejalanya, dia nanti juga bisa beraktivitas kembali seperti semula meskipun tidak maksimal. Itu fungsinya tersier. Contoh tersiernya lagi, pasien-pasien dengan ini apa sih namanya? Yang luka tekan ya atau decubitus ulcer. Nah, itu juga kita juga masuknya di tersier. Perawatan lukanya bukan perawatan luka masuk ke sekundernya, bukan, tapi ke tersiernya. Dengan catatan dia ini pos rawat dari rumah sakit ya. Dengan tujuan apa ya? Mengembalikan biar bokongnya itu balik utuh lagi. Biar nanti kalau misal duduk nggak sakit, itu namanya pencegahan tersier. Lalu pencegahan primer itu apa aja sih Kak yang dilakukan? Sekarang kita bahas pencegahan primer ya. Pencegahan primer itu apa aja yang dilakukan oleh perawat? Salah satunya contoh pencegahan primer yang dilakukan tadi edukasi. Selain itu apa? Vaksinasi. Vaksinasi, imunisasi itu masuk juga di pencegahan primer. Kenapa? Karena vaksinasi ataupun imunisasi yang dilakukan oleh seseorang itu bisa melindungi dia dari sebuah penyakit, sehingga nanti bisa meminimalisir agar tidak timbul penyakit yang tidak diharapkan. Itu pencegahan primer. Jadi ingat-ingat edukasi dan imunisasi atau vaksinasi itu masuknya di primer. Kalau sekunder, apa yang dilakukan? Sekunder itu banyak. Salah satunya ada perawatan secara langsung, ya, perawatan secara langsung. Kemudian ada juga screening. Nah, screening ini fokusnya adalah untuk menemukan masalah baru ataupun untuk mendeteksi agar tidak sampai terjadi kekambuhan ataupun keparahan penyakit di sebuah masyarakat. Itu fungsinya screening. Jadi ingat-ingat kalau ditanya primer apa aja, berarti edukasi, kemudian tadi apa? Imunisasi Imunisasi sama vaksinasi. dan vaksinasi. Kalau sekunder itu perawatan langsung, perawatan langsung, Screen, dan screening, screening. screening. Kalau yang ini kita rehabilitasi biasa ya, atau optimalkan fungsi rehabilitasi, atau optimalkan fungsi pasca sakit. Selain dari tindakan-tindakan yang di-highlight, highlight juga dari sasarannya. Primer ini sehat, sekunder ini sakit atau akan sakit. Kalau yang tersier itu pasca sakit. Simple, teori komunitas itu simple, Kak. Jadi kita pahami aja poin-poinnya. Nanti tinggal kita ketemu soalnya, kita analisa. Oh, ini itu pasiennya sudah terjadi masalah. Oh, udah kena hipertensi. Terus diedukasi. Berarti sudah terjadi masalah, diedukasi. Itu sasarannya berarti orangnya sudah sakit. Berarti pasti sekunder. Kalau dia masih sehat walafiat, nggak ada masalah, kita edukasi terkait pencegahan biar tidak kena hipertensi, berarti itu masuknya primer. Kalau semisal pasiennya ini pasien hipertensi pos rawat, dia ada apa sih namanya keluhan, masih ada kelemahan pada kakinya, kita bantu untuk latihan ROM, masuknya Tersier. tersier gitu ya. Gampang ya. Kita apa sih namanya di screenshot dulu boleh. Yuk, 1, 2, 3. Oke, tak hapus. Nanti ada sih di materinya ya. Cuma lebih enak kalau misal langsung ngadepin soal. Kita lanjut nomor selanjutnya. Nggak tahu ini nomor berapa ya. Seorang nurse sedang memberikan edukasi tentang PHBS di sebuah sekolah dasar. Saat ini, nurse berada pada tahap demonstrasi pertama cuci tangan langsung dengan hand rub. Apakah langkah selanjutnya yang perlu nurse lakukan? Apakah meminta satu siswa memeragakan ulang, meminta seluruh siswa untuk mengikuti gerakannya, meminta seluruh siswa untuk fokus hanya memperhatikannya, meminta 3 siswa untuk praktik ulang, ataukah meminta seluruh siswa untuk memperhatikan sembari mengikuti gerakannya? Kira-kira yang mana? Gampang ini, Kak. Ayo, yuk, yang mana yuk? Nggak kasih waktu, 1 menit. Yuk, ditulis kolom komentar jawabannya apa.
Ayo, jawabannya apa? Ayo. Jawabannya apa? Ayo. Yuk yang lain. Ayo, jawabannya apa? Ayo. Jawabannya adalah iya. Jadi kalau teori demonstrasi ya teman-teman ya, kan ada yang media edukasi itu kan banyak sekali. Salah satunya kita bisa melakukan edukasi dengan demonstrasi ya. Demonstrasi itu alias memperagakan secara langsung. Nah, kalau semisal kita menggunakan metode demonstrasi seperti ini untuk agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah diikuti oleh peserta kita, kita minta sembari melihat kita melakukan aktivitas, itu teorinya minta mereka untuk mempraktekannya secara langsung. Tapi ya tetap di tempatnya, seperti itu. Jadi itu teorinya. Agar mereka tuh lebih cepat paham. Kalau semisal kita cuma, ayo tangannya seperti ini ya, tapi mereka itu tidak mengikuti gerakan yang kita minta, itu nanti akan apa ya namanya ya, pemahaman ataupun penyerapan ilmu yang diberikan itu akan lebih lama dibanding ketika melihat sambil mengikuti gerakan. Ya, ini sebetulnya soal-soal tambahan aja sih, bukan soal-soal inti di komunitas. Tapi enggak apa-apa, selingan, biar nggak susah-susah. Oke, jadi gitu ya. Kalau demonstrasi itu habis teman-teman ngajarin, minta orangnya itu langsung memperagakan sambil ngelihat teman-teman saat memperagakan. Ya, oke. Diagnosa lagi. Pengkajian pada lansia di sebuah desa ditunjukkan sebanyak 90% lansia memiliki tekanan darah normal. Setelah dilakukan pengkajian terkait pola makan, data menunjukkan bahwa makan lansia sudah memenuhi standar untuk penderita hipertensi. Kader mengatakan 80% lansia tersebut rutin mengkontrol tekanan darahnya di puskesmas atau posyandu lansia. Apakah diagnosanya? Ayo, apa ayo? Kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Persiapan. Kenapa ngambil kesiapan? Karena sudah terjadi masalah, Mm-mm. masyarakat warganya antusias untuk meningkatkan perilaku kesehatannya Mm-mm. dengan Jadi cara kalau, nggih, gimana? Perilaku adaptifness. Iya, betul. Nah, kalau udah kelihatan soal seperti ini, itu kita lihat aja, oh perilakunya perilaku adaptif. Kalau perilaku adaptif ya sudah, kita cari diagnosa yang positif. Diagnosa positif itu maksudnya tidak terjadi masalah, alias promotif ya, diagnosa promotif atau diagnosa positif kalau menurut SDKI. Nah, diagnosa positif itu cuma satu. Ya pasti jawabannya adalah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Maksudnya diagnosa positif itu diagnosa yang pasiennya itu sehat, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Nah di sini kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko itu diagnosanya masih diagnosa negatif, karena memang dia mengarah ke sakit. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan juga sama, ketidakefektifan manajemen kesehatan juga sama, defisiensi kesehatan komunitas juga sama-sama mengarah ke arah penyakit atau diagnosa negatif. Maka kalau perilakunya adaptif semuanya seperti ini, ya tinggal cari mana diagnosa yang ada kata-kata kesiapan. Ya sudah, itu jawabannya. Ya, jadi jawabannya adalah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan dikarenakan di sini ya tadi ya terkait pola makan yang dilakukan juga bagus, pola perilakunya juga bagus, kunjungan ke posyandunya juga bagus, maka diagnosa yang paling tepat yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Oke. Lanjut.
Seorang perawat seorang perawat melakukan kunjungan pertama pada sebuah keluarga dengan suami yang sedang menjalani rawat jalan setelah terkena serangan stroke 2 bulan lalu. Ibu mengatakan, saya mulai khawatir memikirkan masa depan keluarga sebab kalau kondisi suami saya seperti ini terus akan diberhentikan dari pekerjaannya. Hasil pemeriksaan fisik, hemiplegia ekstremitas kanan, afasia, dan tekanan darahnya 140/90. Apa pengkajian lanjutan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apakah struktur peran keluarga, fungsi perawatan kesehatan keluarga, stres adaptasi dan coping keluarga, ketersediaan terapi alternatif dan komplementer, ataukah hubungan dan interaksi keluarga dengan komunitas? Kira-kira yang mana? Yuk, itu sudah di-spill tuh kata kuncinya. B. Kalau kata kuncinya itu Fungsi berarti jawabannya B. Fungsi Stres, perawatan. adaptasi, dan coping keluarga, Nes. C. kenapa pilih stres dan adaptasi? B. Karena di sini coping ibu tuh mengatakan saya mulai khawatir memikirkan masa depan keluarga. Jadi di sini ada kekhawatiran masalah kehidupannya, Nes. Jadi stres, adaptasi, dan coping keluarga. Oke, baiklah. Terima kasih, Kakak. Ada jawaban lain selain itu? Ayo. Kira-kira yang mana nih? Ini kan sudah di-spill kata-katanya. Yang ditanda petik itu. Saya mulai khawatir memikirkan masa depan keluarga sebab kalau kondisi suami saya seperti ini, pasti akan diberhentikan dari pekerjaannya. Berarti itu sebagai bentuk apa? Stroke. Sebagai bentuk apa? Rasa khawatir, rasa ketakutan yang yang muncul dengan kondisi suami seperti ini. Maka yang harus dikaji lebih lanjut. Kalau pasien yang ngomong kayak gini berarti stres dan adaptasi keluarga ya. Kenapa? Kenapa yang harus dikaji apa? Stres, adaptasi dan coping keluarga ya tadi. Karena ini kan pasiennya kena stroke ya, kena stroke yang awalnya laki-laki ini pencari nafkah ya, kemudian kena stroke 2 bulan, nggak kerja, nggak ada pemasukan sama sekali. Istrinya fokus ngerawat suaminya. Normal dong kalau istrinya itu takut. Kalau semisal terus-terusan sakit seperti ini, nanti ke depannya seperti apa? Nah, berarti itu kan stresnya. Stresnya itu akibat suaminya sudah sakit, terus tidak ada pemasukan ya, gara-gara suaminya sakit. Kemudian, kita sebagai perawat komunitas itu harus mengkaji. Selama ibu ataupun bapak sakit, selama bapak sakit, kira-kira apa yang sudah ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan, semisal dari income yang terjadi, itu bagaimana? Kemudian untuk mengatasi kalau semisal mau pengobatan terus tidak ada uang itu bagaimana? Itu kita kaji lebih lanjut. Dikarenakan di sini sudah muncul stres ya. Pasiennya ini caregivernya itu stres dengan kondisinya. Maka kaji ini stresnya. Sejauh mana dia mengalami stres? Apakah dia stresnya ringan saja? Cuma takut kalau nggak punya uang. Atau stresnya sudah berat? Stresnya sudah berat itu maksudnya stresnya itu sudah mempengaruhi kondisi psikisnya dari seorang ibu atau seorang caregiver. Misal dia karena ngerawat suaminya, dia nggak bisa istirahat. Atau dia itu tidurnya selalu terganggu. Atau mungkin tidurnya itu tidak berkualitas. Itu kan sudah mengganggu dari pola istirahat. Ataupun dia jadinya nggak nafsu makan gara-gara lihat suaminya sakit. Nah, itu berhubungan dengan stres. Kemudian copingnya, pola penyelesaiannya bagaimana? Nah, nanti pola penyelesaiannya juga akan kita kaji. Gimana cara kajinya? Nah, selama stroke ini dibawa kemana, Bu, berobatnya? Kemudian di rumah itu seperti apa Ibu melakukan perawatannya? Ya, kemudian kalau semisal mau berobat lagi, mau kontrol lagi, nggak ada uang, itu bagaimana atau apa yang Ibu lakukan? Apakah Ibu punya BPJS? Hal-hal seperti itu tuh nanti bisa dikaji. Kalau semisal, waduh suster, kalau semisal suami saya ini obatnya habis, nggak saya periksakan lagi. Berarti copingnya bagus atau enggak? Enggak. Kalau enggak bagus, kita masuk di situ untuk intervensi. Kita jelaskan, Bu, pasien-pasien dengan stroke ini harus diobatkan secara terus-menerus sampai sembuh. Kalau semisal tidak ada biaya atau terkendala biaya, bisa kita ajukan untuk dibantu lewat BPJS, nanti lewat desa mintanya. Nah, itu fungsinya kita kaji stres, adaptasi, dan coping keluarga. Dikarenakan memang di sini sudah muncul stres yang digambarkan dari kasus ini. Kemudian kalau kita kaji struktur peran keluarga itu apa? Sebetulnya kalau mau kita kaji struktur peran keluarga itu bisa saja di sini, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena di sini
datanya tadi ya, balik lagi yang dimunculkan adalah stresnya. Apa sih Kak struktur peran keluarga itu? Di sebuah keluarga itu perannya apa saja? Suami itu perannya sebagai apa? Spesial sebagai pencari nafkah. Istrinya apa? Apakah sama-sama pencari nafkah ataukah ibu rumah tangga? Nah, itu struktur dan peran keluarga itu yang dikaji itu seperti itu. Terus anaknya itu gimana? Anaknya berapa? Yang sekolah berapa? Yang tidak sekolah berapa? Itu struktur peran keluarga. Kemudian kalau fungsi perawatan kesehatan keluarga, nah ini nanti nyaut ke materi keluarga. Fungsi perawatan kesehatan keluarga itu yang dikaji ada 5 item. Ya, ada 5 item yang dikaji di fungsi perawatan keluarga. Mulai dari pengetahuan keluarga terkait masalah yang dialami, kemudian bagaimana cara dia menyikapinya atau pengobatan yang dialami seperti apa, kemudian cara merawatnya seperti apa, modifikasi lingkungannya seperti apa, dan akses pelayanan kesehatannya seperti apa. Itu fungsi perawatan kesehatan keluarga. Ya, kemudian hubungan dan interaksi keluarga dengan komunitas. Apa yang dikaji di situ? Itu berarti fungsi apa? Kalau di keluarga ada fungsi apa kalau antara hubungan dan interaksi keluarga dengan komunitas? Fungsi apa? Fungsi Fungsi sosialisasi. Sosialisasi. betul, itu berarti mengkaji fungsi sosialisasi ya. Jadi apakah keluarga ini tuh suka bergaul dengan tetangganya? Apakah sering ikut acara-acara RT atau acara-acara perumahan? Itu namanya fungsi sosialisasi. Kemudian ketersediaan terapi alternatif dan komplementer ini mengarahnya lebih ke sama dengan fungsi perawatan kesehatan keluarga di bagian pengaksesan layanan kesehatan gitu ya. Oke, jadi kita sesuaikan apa yang kita kaji dengan kasus yang dimunculkan. Karena yang dimunculkan stresnya ya kita kaji stres adaptasi dan coping keluarganya. Dikarenakan memang si istri mengalami beban yang berat dikarenakan harus merawat suaminya yang sakit. Gitu. Oke, susah ya komunitas ya. Kalau nggak dinalar nggak masuk komunitas itu. Kita lanjut. Pada kunjungan rumah didapatkan laki-laki berusia 43 tahun, mengatakan pundaknya terasa berat dan dirasakan sejak klien banyak bekerja menggunakan komputer. Klien mengurangi keluhan dengan minum obat penghilang nyeri yang dijual bebas. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 160/100, nadinya 110. Apakah pengkajian yang harus diperdalam pada kasus tersebut? Apakah kebiasaan bekerja di depan komputer, upaya klien mengatasi penyakitnya, kebiasaan klien berolahraga, kebiasaan berobat klien, ataukah kebiasaan makan klien? Kira-kira apa? Ayo, dibaca dengan jelas. Dibaca lagi. Ayo, yakin. Tak ngerti. Ayo, ayo, apa ayo? Bacaan tarek soalnya. Pada kunjungan rumah didapatkan laki-laki 43 tahun mengatakan pundaknya terasa berat dan dirasakan sejak klien banyak bekerja menggunakan komputer. Ayo, apa ayo? Hah? Kenapa pilih itu? Hmm? Kenapa yang pilih itu, Kak? Nah, yang jawab yang benar cuma satu. Nyeri pundak yang muncul akibat bekerja di depan komputer. Nih, teman-teman kan aku udah bilang, bacaan soalnya. Mengatakan pundaknya terasa berat dan dirasakan sejak klien banyak bekerja menggunakan komputer. Berarti masalahnya itu muncul gara-gara apa? Gara-gara dia kerja di depan komputer. Kepikiran nggak? Kira-kira posisi kerjanya gimana sih kok dia bisa merasa pundaknya terasa berat? Apakah dia ini posisinya koprol atau kayang? Ya kan nggak tahu kita kan ya. Makanya berarti apa yang harus dikaji?
Jangan fokus untuk mengurangi keluhannya, tidak. Fokus atasi masalahnya. Masalahnya itu muncul, pundaknya terasa berat, itu akibat dia bekerja di depan komputer. Berarti yang harus dikaji lebih dalam adalah apakah posisinya ergonomis atau tidak. Jangan-jangan dia kerjanya depan komputer pakai kursi bakso. Ya kan nggak tahu ya. Kaji kebiasaan di depan komputer seperti posisi saat bekerja, ketinggian tempat duduk, jarak dengan mejanya, itu juga penting dilakukan. Kenapa? Karena jika kita bekerja dengan tidak posisi yang ergonomis, akan menimbulkan kelelahan atau kecapean. Itu bisa. Ya, nah, di sini kalau teman-teman fokus ke pengkajian kebiasaan berobat klien, ya, itu nanti tidak mengatasi masalahnya. Karena dia ini sebetulnya mengurangi keluhannya dengan obat penghilang nyeri. Kalau semisal ini kita kaji, kita tahu posisinya kurang tepat, kita edukasi, kita benarkan posisi, apakah dia akan muncul nyeri? Kita benarkan posisi saat bekerja, apakah bisa muncul nyeri? Tentu tidak. Sebetulnya dia muncul nyeri itu kan gara-gara kecapean, gara-gara pundaknya terasa berat ini, makanya dia minum obat penghilang nyeri yang dijual bebas. Jadi ini abaikan dulu, karena ini bukan masalah utamanya. Masalah utamanya adalah posisi tidak ergonomis. Posisi tidak ergonomis. Tidak ergonomis itu tidak sesuai posisi fisiologi, ya. Jadi entah itu terlalu nunduk, terlalu bungkuk, terlalu rendah, itu bisa mengakibatkan ketika kita bekerja itu terasa tidak nyaman atau bahkan muncul kelelahan. Kalau nggak percaya, cobaan sendiri, ya, cobaan sendiri. Depan komputer lama, posisinya itu kursinya nggak nyaman, entah terlalu tinggi, terlalu rendah, itu nanti pasti akan muncul rasa pegel-pegel, ya. Makanya kenapa tidak upaya klien mengatasi penyakitnya? Tidak. Karena penyakitnya itu muncul gara-gara ini tadi. Sejak klien bekerja, banyak bekerja menggunakan komputer. Kebiasaan klien olahraga juga tidak ada. Kebiasaan makan juga tidak dimunculkan. Memang di sini yang dimunculkan adalah kebiasaan berobat dan kebiasaan bekerja di depan komputer. Tapi yang harus teman-teman cari, tahu dulu adalah kebiasaan bekerja di depan komputer karena ini adalah fokus dari masalah yang dialami. Fokus masalah yang dialami dimunculkan semenjak dia banyak bekerja menggunakan komputer. Bisa saja ketika dia tidak menggunakan komputer, masalah ini nggak muncul gitu. Makanya jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, hati-hati untuk menganalisa. Ya, perhatikan soalnya. Makanya aku tadi bilang, kalau aku ngasih kode bacaan soalnya, berarti jawaban kamu salah. Kalau aku bilang yakin, itu belum tentu jawabanmu salah. Kalau yakin itu aku cuma nguji. Kalau aku bilang bacaan soalnya, berarti jawaban yang kalian munculkan itu salah semua. Oke? Ya, hati-hati dalam membaca soal. Lanjut. Pada kunjungan rumah didapatkan laki-laki berusia 45 tahun yang telah memulai pengobatan TBC paru sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnesis klien tidak minum obat sejak 4 hari yang lalu karena merasa sudah sehat. Keluarga mengatakan nasihat keluarga untuk tetap minum obat diabaikan. Wah, gampang banget nih. Diagnosanya apa? Ayo. Tadi udah tak jelasin. Apa? Ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan. Alasannya apa, Kakak? Di sini pasiennya sudah merasa sembuh, jadi tidak ada hambatan. Itu hambatan dari individualnya. Oke, siap. Dengan kakak siapa ini? Kak siapa yang tadi jawab? Kak Linda, Kak? Kak Linda. Oke, siap. Terima kasih, Kak Linda. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sudah jelas di sini kata kuncinya adalah sudah terjadi masalah. Masalahnya apa, Kak? Kena TBC. Oke. Terus, dia sudah paham nggak? Paham. Tapi tidak mau minum obat sejak 4 hari yang lalu karena merasa sudah sehat. Sudah dinasehati tapi nggak mau minum obat. Berarti orangnya bandel. Maka diagnosa yang paling tepat adalah ketidakpatuhan, yaitu tidak mau mengikuti regimen terapeutik pengobatan yang dilakukan walau tanpa ada hambatan. Oke, gampang ya. Tak ulang sekali lagi markanya dari masing-masing diagnosa.
Kalau ketidakefektifan, kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko itu belum terjadi masalah, ya, belum terjadi masalah, tapi perilaku yang dilakukan itu maladaptif. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu sudah terjadi masalah, namun pengetahuan dari orang tersebut itu kurang, sehingga tidak maksimal dalam proses perawatan atau pengobatannya. Kemudian manajemen kesehatan tidak efektif. Itu sudah terjadi masalah, sudah paham terkait masalah yang dialami, tapi tidak mau melakukan program perawatan atau pengobatan dikarenakan ada hambatan dalam proses pelaksanaannya. Kemudian ada manajemen bersihan ke jalan nafas nggak usah ya. Kemudian ada ketidakpatuhan. Sama dengan manajemen kesehatan tidak efektif. Cuma tadi kalau ketidakpatuhan itu tanpa ada hambatan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, ini pencegahan lagi yuk. Tadi udah tak jelasin. Data dari pengkajian komunitas kelurahan pada sekelompok usia dewasa. Ini sama soalnya kayak tadi ya. Fokus di bawahnya ada. Pada saat menyusun intervensi keperawatan pada situasi di atas, perawat menyusun strategi untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada kelompok balita. Termasuk apakah tindakan pencegahan yang direncanakan oleh perawat, primer, tersier, promotif, sekunder, atau kecacatan dan rehabilitasi. Kira-kira yang mana yuk? Primer. Primer, kenapa? Karena Primer. ada Imunisasi. Karena belum terjadi masalah. belum terjadi masalah dan pasiennya Karena sehat. Oke, karena belum terjadi masalah. Oke ya. Good. Tadi kita fokus di sudah terjadi masalah atau belum ya. Di sini sudah terjadi masalah atau belum kalau imunisasi. Imunisasi itu fokusnya adalah pencegahan ya. Berarti kalau pencegahan berarti dia ini fokusnya adalah agar tidak sampai terkena penyakit. Maka ketika perawat menyusun strategi untuk meningkatkan cakupan imunisasi itu masuknya primer. Pencegahan primer tadi itu fokusnya imunisasi, vaksinasi, senam lansia. Senam lansia bagi lansia yang sehat ya, yang tidak memiliki riwayat penyakit. Kemudian kalau yang sekunder itu pengobatan secara langsung atau perawatan secara langsung ataupun screening juga masuk. Kemudian yang terakhir tadi tersier itu fokus ke rehabilitasi pasca sakit untuk mengoptimalkan fungsinya ya, biar bisa kembali ke fungsi semula. Oke, cara ngingetnya kayak gitu aja, Kak. Gampang ya. Kita lanjut yuk. Diagnosa lagi. Jangan bosan-bosan ya. Soalnya kemarin untuk UKOM yang bulan apa itu ya? Oktober dah ya, kemarin terakhir itu. Oktober itu rata-rata komunitas diagnosa sih, Kak. Ya. Iya, Pak. Mm-mm. Bukan Oktober. Banyak, Oh, Oktober. Kamu banyak juga. banyak diagnosa. Kita lanjut ya. Hasil screening kesehatan di posyandu lansia menunjukkan 20% mengalami DM. Dan 15% hipertensi. Masyarakat sehari-hari memiliki kebiasaan minum kopi atau teh manis dan tidak suka menggunakan alas kaki saat bekerja di sawah. Warga mengatakan tidak ada program kesehatan yang berkelanjutan pada desanya. Apa masalah keperawatan yang muncul pada kasus tersebut? Gampang, ayo. A, A, A. A. Kok A? Defisiensi kesehatan komunitas. Efisiensi kesehatan D. komunitas. Ayo. Defisiensi kesehatan Kesehatan komunitas. komunitas. D apa A? Tadi muncul A. Sekarang D. Yang benar yang mana? Kita ada program. Dennis. D. Alasannya? Ada lebih dari satu masalah sama lebih dari satu faktor resiko dan tidak ada program kesehatan. Oke, mantap. Betul, jawabannya adalah D. Kenapa? Karena sudah terjadi lebih dari satu masalah kesehatan dan tidak ada program kesehatan yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah yang terjadi. Maka diagnosanya yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Gampang ya? Oke, kita lanjut. Diagnosa lagi. Hasil pengkajian di sebuah desa ditemukan data peningkatan 10% kasus baru TB, 70% keluarga prasejahtera, 60% merasakan adanya gejala penyakit, 50% keluarga bekerja sebagai buruh, dan 50% penderita sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatan.
Kira-kira apakah diagnosis keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Iya ya. D. Ayo, 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 yang mana? Ayo, 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 yang mana? Ayo, 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 yang mana? Coba ini. Ketidakefektifan manajemen kesehatan. Ketidakefektifan Manajemen manajemen. kesehatan. Betul, good job. Nurse, ajarin lagi cara bedainnya. Saya tadi telat. Baiklah, kita mulai lagi ya. Jadi, cara bedainnya gini ya, kakak ya. Ini, dari soal ini dulu ya, kak. Ini sudah terjadi masalah nggak? Sudah. Mana masalahnya? TB. Beda, sayang. B sama D beda. Habis ini tak jelasin ya, kak. Nah, ini masalahnya TB. Kemudian di sini dia ini nih, sulit meluangkan waktu untuk memeriksakan kesehatan. 60% merasakan ada gejala, berarti dia sudah paham nih penyakitnya ya. Dia merasa ada gejala yang muncul, tapi dia sulit untuk meluangkan waktu memeriksakan kesehatan. Berarti ada Adanya hambatan nggak? hambatan. Ada Ya. hambatan. Ya, ya yang udah tahu ini dulu ya, sabar dulu. Tak jelasin satu-satu buat teman-teman yang baru masuk ya. Jadi ini Kak, perilaku kesehatan cenderung beresiko itu belum terjadi masalah, belum terjadi masalah, tapi perilaku maladaptif, perilaku maladaptif. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Contohnya apa? Contohnya tadi, belum kena diare, belum ada yang kena diare, tapi nggak ada yang mau cuci tangan. Atau semisal habis main tanah, nggak cuci tangan, jajan sembarangan. Nah, itu namanya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Karena belum terjadi masalah, tapi perilaku yang dilakukan itu bisa memunculkan masalah di masa yang akan datang. Gitu ya. Kemudian ada ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu sudah terjadi masalah, namun pengetahuan masyarakat atau komunitasnya ini kurang. Pengetahuan komunitas kurang, sehingga perawatan yang dilakukan tidak maksimal. Yang dilakukan tidak maksimal. Aku nggak bisa. Nah, contohnya apa? Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ini. Pasiennya sudah kena DM, sudah tahu kena DM, tapi dia nggak paham kalau orang DM itu harus diet. Alhasil apa? Dia makan makanan yang manis. Tetap aja tuh dia makan boba, minum boba, dan lain-lain. Akhirnya apa? Gula darahnya tidak terkontrol. Itu namanya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan, itu berarti sudah pernah terjadi masalah, terjadi masalah, kok tulisanku miring-miring gini ya, masalah, dan perilaku masyarakat adaptif. Maksudnya gimana, Kak? Contohnya tadi, sudah pernah ada yang meninggal gara-gara DBD. Akhirnya, karena warga ini mulai ketakutan dengan DBD, mereka mau melakukan 3M+, mau melakukan jumanti, mau bersih-bersih, mau gotong royong. Itu namanya kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan. Ya. Kemudian kita lanjut di ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu, Kak, ada yang masuk belum ke admin. Iya, kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu sudah terjadi masalah, sudah terjadi masalah,
pengetahuan masyarakatnya baik terkait masalah yang dialami, tapi tidak melakukan program pengobatan karena ada hambatan. Nah, contohnya ini pasiennya ada tuberkulosis ya, tuberkulosis. Tapi mereka ini 50% tidak bisa atau sulit meluangkan waktu untuk periksa. Berarti kan ada hambatan di situ. Maka jawabannya itu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kalau defisiensi kesehatan komunitas itu syaratnya ada 3, tapi bisa milih salah satu ya, nggak harus tiga-tiganya muncul. Lebih dari satu masalah kesehatan. Contohnya tadi ada diabetes mellitus, ada hipertensi, kumpul jadi satu reunian itu berarti defisiensi kesehatan komunitas. Kemudian yang kedua, adanya lebih dari satu FR atau faktor resiko yang bisa menurunkan derajat kesehatan atau kesejahteraan ya. Kemudian yang ketiga itu tadi apa ya? Kok aku lupa, Rek? Tidak adanya Tidak adanya program Tidak untuk adanya program program. yang menyelesaikan masalah. Wes, ini Kak ya, ini pembeda dari masing-masing diagnosa. Jadi teman-teman pahami ini aja. Nanti tinggal dianalisa diagnosa-diagnosa yang muncul itu masuknya ke kata kunci yang mana gitu ya. Nah, ini monggo kalau mau di screenshot yang belum dapat screenshotan tadi ya. Oke, sudah sudah di screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6 screenshot selesai, tak hapus ya. Oke, nanti masih banyak kok soal-soal diagnosa. Kita drilling lagi ya. Soal selanjutnya, hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan data 60% warga mengalami hipertensi. Selama ini hampir seluruh warga mengkonsumsi ikan asin secara berlebihan, serta olahan makanan bersantan dan kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Intervensi apa yang paling tepat dilakukan pada masalah di atas? Kira-kira apa yuk? Nah, ini perhatikan nih, data yang dimunculkan ini mengarahnya kemana? Baru itu nanti jawabannya. Mengarahnya kemana ini? Apa? Kira-kira? Oh, kelihatan jelas sekali loh. Apa ini Kes masalahnya? Kurang Pola pengetahuan. makan, Ya, belum pengetahuan. Ya, oke. Maksudnya ini data yang dimunculkan ini mengarah kemananya hipertensi? Apa? Itu makanan. Bukan. Ayo, apa ayo? Yang mana jawabannya? Pola makan. D. Yang D. Pola makan sehat. Pola makan. Pola makan, astagfirullahaladzim. Pola makan. C, Kak. C. C, Kenapa Kak. harus C? Karena sudah 60% warga mengalami hipertensi, tapi dia tetap mengkonsumsi ikan asin. Oke. Nah, di sini teman-teman. Diagnosanya apa tadi? Kalau ini sudah terjadi masalah, terus pola perilakunya tidak sesuai dengan masalah yang terjadi. Tidak Perilaku Tidak kesehatan. efektifan pemeliharaan kesehatan. Betul. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ya. Tidak efektif pemeliharaan kesehatannya. Yang tepat itu D, teman-teman. Kenapa? Karena yang dimunculkan di sini adalah gimana caranya kita itu bisa memberikan intervensi pola makan yang sehat. Kenapa? Nih, di sini nih. Mengkonsumsi ikan asin, olahan makanan bersantan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Berarti itu hubungannya sama pola makan yang sehat.
Kalau semisal kita memberikan obat anti hipertensi, itu kalau misal dimunculkan datanya salah satu pasien ada yang tensinya 200/100, wah ini udah urgensi nih, atau hipertensi krisis, maka ya langsung diberikan obat hipertensi. Tapi ini kan tidak dimunculkan data seperti ini. Data yang dimunculkan ini lebih mengarah ke pola makan yang sehat. Berarti di sini karena mereka ini tidak paham terkait harusnya dia tuh makan yang kayak gimana sih, orang hipertensi itu nggak paham dia. Makanya kita kasih paham, ya kita datangkan ke agen biar tahu nih pola makan yang sehat itu kayak gimana. Oh, berarti kalau orang hipertensi itu harusnya tidak boleh mengkonsumsi ikan-ikanan yang tinggi natrium alias tinggi asinnya, tinggi asin, tinggi garamnya nggak boleh. Kemudian sayur buahnya juga harus ditingkatkan. Makanan bersantannya juga tidak bisa dimakan terlalu banyak, ya. Boleh nggak makan yang bersantan? Boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak, alias porsinya yang diatur. Makanya jawaban yang tepat adalah menjelaskan pola makan yang sehat. Fokus di data yang dimunculkan ini apa ya? Fokus di sininya. Jadi jangan keluar dari konteksnya, teman-teman. Kadang-kadang terlalu imajinatif ya, jadi yang nggak ada itu diadain gitu. Jangan kayak gitu ya, sesuai dengan soal yang muncul. Kita lanjut. Diagnosa lagi. Hasil pengkajian pada sebuah kelompok penderita TB paru didapatkan data 15% klien menyatakan tidak melanjutkan program pengobatan. 40% menyatakan merasa tidak nyaman dengan efek samping obat dan 20% keluarga tidak terlibat dalam pengawasan minum obat. Diagnosanya apa kira-kira? D. Alasannya? D. Ketidakefektifan manajemen Manajemen. ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Manajemen. Alasannya, datanya mana? 15% klien tidak melanjutkan program pengobatan. Hmm. Terus? Nah, jawabannya D, betul. Kenapa? Jangan ragu-ragu, Kak. Jawab aja, kan nggak tak skorsing kalau salah ya. Jawabannya sudah terjadi masalah, namun pasien tidak mau melanjutkan pengobatan karena ada hambatan. Hambatannya apa tadi? Ada efek samping yang dirasakan, kemudian nggak ada PMO loh, Kak. Nah, ini orang-orang dengan permasalahan apa ya, konsumsi obat-obatan jangka panjang itu, support dari keluarganya itu adalah hal yang sangat penting. Kalau support keluarganya tidak ada, gimana mereka mau berhasil? Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Maka jawabannya yang tepat adalah manajemen kesehatan tidak efektif karena sudah terjadi masalah, tapi ada hambatan dalam proses pelaksanaannya. Oke, terus lanjut. Hasil pengkajian nurse pada sebuah wilayah binaan menunjukkan 20% lansia kategori moderately inactive. 10% lansia memiliki resiko tinggi jatuh, 30% lansia riwayat artritis reumatoid. Cakupan kunjungan posyandu lansia hanya 10% dari total populasi lansia di RT tersebut. Dan tidak ada aktivitas rutin yang meningkatkan kebugaran lansia. Apa masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Kira-kira apa? Diagnosa ini, diagnosa. C. C. Kenapa pilih C? Kenapa pilih C? Ayo Kak, jawaban Kak Popo. Kenapa pilih C? Lebih dari satu masalah dan tidak ada program kebugaran lansia. Oke, good. Siapa ini kakak siapa? Biar aku kenal suaranya. Kak Windy, siapa itu Kak. tadi? Kak Windy. Oke, siap kakak. Terima kasih ya. Jawabannya adalah betul C ya. PD ya, Rek ya. Kalau ngerasa benar PD aja. Kalaupun nanti salah urusan belakangan. Nah, di sini kenapa jawabannya C atau defisiensi kesehatan komunitas? Nah, di sini tadi kan aku udah bilang ya, defisiensi kesehatan komunitas itu terjadi lebih dari satu masalah kesehatan. Masalah kesehatannya ada nggak? Ada, Kak. Rheumatoid arthritis. Oke, satu. Ada faktor resiko yang bisa menurunkan derajat kesehatan atau derajat kesejahteraan nggak? Ada. Mana? Moderately inactive ada 20%.
Kemudian resiko tinggi jatuh 10%. Ya. Kemudian ada program nggak di situ? Tidak ada untuk kebugaran lansia. Atau ada program lain nggak? Ada, Kak. Tapi cakupannya cuma 10%. Kalau cakupannya cuma 10%, berarti 90% itu tidak hadir di posyandu lansia atau posbindu. Makanya di situ programnya tidak berjalan dengan maksimal. Maka diagnosa yang paling tepat yaitu defisiensi kesehatan komunitas. Ya, oke, kita lanjut. Diagnosa lagi, Kak. Hasil pengkajian NERS di sebuah wilayah binaan menunjukkan 40% perempuan anak usia sekolah mengaku pernah dilecehkan oleh pria dewasa. 5 dari 8 anak mengatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan jika bertemu pria dewasa yang tidak dikenal. 20% anak mengalami kategori tingkat stres sedang berat serta terindikasi mengalami trauma. Apa masalah keperawatan prioritas pada kasus di atas? Yuk, masalahnya komunitas itu nggak hanya masalah kesehatan, masalah yang psikologis yang bisa merujuk ke kesehatan juga bisa. Saya kira apa? Efisiensi kesehatan komunitas. Alasannya, Karena anak tidak tahu kalau bertemu pria dewasa. terus Yang C, Kak. Yang C, kenapa? coping komunitas tidak efektif. Why? Kenapa? Karena Kenapa coping? pola penyelesaian masalah yang tidak efektif, Kak. Mana? Bentuk pola penyelesaian masalahnya mana, Kak? Kata-kata yang mana? Itu tidak apa? Tidak tahu apa yang dilakukan jika bertemu pria dewasa. Terus? Terus juga trauma. Oke. Sik. Tapi jawabannya bukan coping, teman-teman. Apa coba? B, Kak. No. Betul. Jawabannya adalah B, yaitu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Loh, kok Kenapa, bisa? Kak? Kenapa, Kak? Nah, sudah terjadi masalah nggak pertanyaannya? Sudah. Apa masalahnya? Yang dilecehkan anak Dilecehkan. 40%. Pelecehan. Kemudian di sini tahu nggak mereka untuk mengatasinya kalau ketemu pria dewasa? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Lah, berarti kan jelas berarti apa? Sudah terjadi masalah, namun tidak tahu cara mengatasinya, itu berarti lebih ke pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Loh, kenapa bukan coping, Kak? Nah, kalau soalnya mengarah ke coping, nanti di sini ditambahkan seperti ini, teman-teman. Dan ini dikarenakan, misalnya ini, dikarenakan masyarakat tidak paham, ya, dikarenakan masyarakat ini nggak paham, nanti angka pelecehan meningkat. Nah, itu nanti ada kata-kata kayak gitu. Ini kan gini nih, ini kan 40% yang kena pelecehan ya, yang pernah dilecehkan. Yang pernah dilecehkan oleh pria, 40%. Kemudian mereka tidak tahu, oke, tidak tahu cara untuk mengatasinya. Kalau mereka tidak tahu cara mengatasinya, terus ada pelecehan, ini tadi kan kata kuncinya sudah terjadi masalah. Masalahnya mana? Ini, pelecehan ini tadi. Kemudian pertanyaannya, paham nggak mereka dengan apa yang mereka alami? Nggak paham, nggak tahu cara ngatasinya. Oke, berarti ini tidak tahu, ini berarti tidak paham dengan masalah yang dihadapi. Maafin aku kalau tulisannya jelek ya. Oke. Nah, ini lebih ke pemeliharaan kesehatan tidak efektif, PKT. Kalau yang coping komunitas tidak efektif, ini akan dimunculkan data. Di sini angka pelecehannya ini meningkat seiring bertambahnya waktu. Itu biasanya gitu. Kalau coping komunitas tidak efektif, karena kata kunci coping komunitas tidak efektif tadi adalah pola penyelesaian
masalah yang tidak sesuai sehingga konflik atau masalah meningkat. Kalau tidak ada data yang dimunculkan dalam soal ini adanya peningkatan prevalensi permasalahan yang terjadi, itu jangan ambil coping komunitas tidak efektif. Tapi lebih ke ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Karena di sini sudah terjadi masalah, tapi mereka tidak tahu cara untuk mengatasinya. Cara untuk ketika ketemu pria dewasa itu harusnya kayak gimana, itu mereka nggak tahu. Jadi lebih ke ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Lebih mengarah ke situ. Ya, tadi loh, yang sudah tak tuliskan satu persatu, teman-teman. Makanya kalau soal komunitas itu tak bilang apa? Susah. Susahnya itu ya analisanya kayak gini nih. Beda sama KMB. Kalau KMB ini jelas, oh ini masuk diagnosa bersihan jalan nafas, tindakannya nebulizer. Udah selesai. Tapi kalau komunitas, ya itu tadi harus dianalisa. Kira-kira ini masalahnya mana? Pokoknya kalau ketemu soal-soal diagnosa, ya, step pertama adalah satu, cari tahu masalah sudah terjadi atau belum. Ini jawaban dulu. Kalau udah ketemu soal diagnosa gini, itu cari tahu dulu masalahnya ini sudah terjadi atau belum. Kedua, kalau sudah tahu, oh sudah terjadi Kak. Pertanyaannya, mereka paham dengan kondisinya atau tidak? Atau tidak? Nah, ini jawaban. Kalau paham, berarti bisa masuknya ke manajemen kesehatan tidak efektif atau ketidakpatuhan. Berarti ini. Kalau tidak paham, berarti pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau semisal dia paham, berarti ada dua kemungkinan. Apa? Manajemen kesehatan tidak efektif. Sama satunya lagi apa? Kalau dia diagnosanya paham, dia paham sama kondisinya. Apa satunya? Kepatuhan. Ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan. Wes, cari tahu dulu masalahnya. Sudah terjadi atau belum? Kalau belum terjadi, berarti masuknya apa? Belum terjadi? Belum terjadi masalah? Apa diagnosanya? Perilaku kesehatan Oh, cenderung beresiko. Perilaku kesehatan cenderung beresiko. Ya, jadi dari awal sudah tahu nih. Oh, ini sudah terjadi masalah. Betul, betul Kak Windy. Kalau coping itu sudah ada usaha yang dilakukan. Kalau ini kan nggak ada usaha, karena mereka nggak tahu. Ya, ya. Step pertama, cari tahu dulu masalahnya sudah terjadi atau belum. Belum terjadi Kak, langsung. Jawabannya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau sudah terjadi masalah, timbul pertanyaan selanjutnya. Komunitasnya atau masyarakat yang mengalami masalah tersebut paham nggak dengan kondisinya? Kalau tidak paham dengan kondisinya, maka jawabannya pasti mengarah ke pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau dia paham, jawabannya ada dua, bisa manajemen kesehatan tidak efektif, bisa juga ketidakpatuhan. Nah, yang membedakan manajemen kesehatan tidak efektif dengan ketidakpatuhan adalah kalau ketidakpatuhan ini tidak ada hambatan, kalau yang ini ada hambatan. Contohnya tadi, pasien TB, sama-sama pasien TB. Dia ini nggak mau minum obat karena males, itu masuknya kemana? Pasien TB nggak mau minum obat gara-gara males. Ketidakpatuhan. Masuknya ketidakpatuhan. Karena dia betul, karena hambatannya itu bukan hambatan dari luar atau eksternal, tapi memang karena dianya sendiri yang males. Ya, itu berarti ketidakpatuhan. Tapi kalau pasien TB minum obat,
dia nggak minum obat lagi karena obatnya habis, nggak bisa ngambil lagi ke puskesmas, puskesmasnya jauh, ataupun semisal tidak ada pengawas minum obatnya, atau ada efek samping yang dirasakan sehingga dia nggak mau minum obat, itu berarti masuknya bukan ketidakpatuhan lagi, teman-teman, tapi lebih ke manajemen kesehatan Kesehatan tidak tidak efektif. efektif. Oke, selesai di situ. Kemudian kapan kita ambil coping komunitas? Nah, tadi balik lagi. Yang namanya coping itu adalah pola penyelesaian masalah. Makanya saya tanya tadi, di sini dimunculkan nggak pola penyelesaian masalahnya? Tidak. Nah, contohnya diagnosa coping komunitas tidak efektif itu seperti apa? Contohnya ya, semisal di lingkungan itu sudah tahu ada anak-anak yang suka nongkrong-nongkrong malam. Dari malam jam 10 sampai dini hari. Nah, itu menimbulkan kegaduhan atau keramaian. Nah, kalau coping komunitas tidak efektif, itu berarti kita sudah mulai menyelesaikan masalahnya. Dengan cara apa? Sudah memperingatkan kepada anak-anak yang nongkrong tersebut agar tidak nongkrong, tapi ternyata kok diingatkan mereka tetap nongkrong. Ataupun tidak ada tindakan tegas atau tindakan yang kita lakukan itu kurang tepat. Jadi anak-anak yang nongkrong tuh tetap nongkrong aja gitu di situ, nggak pindah-pindah, malah semakin rame. Nah, itu namanya coping komunitas tidak efektif. Jadi tindakan yang dilakukan kurang tepat. Contohnya lagi, semisal sudah pernah terjadi DBD, di sini dia ini berusaha agar tidak muncul DBD lagi di lingkungannya. Tapi yang dilakukan itu cuma apa? 3M plus aja. Cuma menguras, mengubur, dan lain-lain. Tapi yang di depan rumahnya untuk kaleng-kaleng, sorry. Tapi untuk yang daerah-daerah yang banyak jentiknya, tidak dilakukan program Jumanti atau PSN, program pembasmian sarang nyamuk itu tidak dilakukan. Berarti kan kurang efektif kalau cuma 3M plus tok. Atau cuma sudah tahu DBD, harusnya itu dilakukan 3M plus, pemeriksaan jentik, dikasih ABT, tapi di lingkungan tersebut cuma dikasih ABT aja, atau cuma di fogging aja. Akhirnya apa? Angka DBD-nya tetap ada, ataupun bahkan meningkat. Karena memang pola penyelesaian masalah yang dilakukan itu kurang tepat. Itu namanya coping komunitas tidak efektif. Kalau merasa rancu dalam penentuan diagnosa seperti ini, itu berarti kakak dalam proses berpikir normal. Karena nggak mungkin bisa langsung isok diagnosa komunitas itu nggak bisa. Karena saya sendiri menemukan formulasi seperti ini tuh lama. Dan itu baca berkali-kali sampai saya paham, oh bedanya di sini. Dan itu teman-teman tinggal ngambil rangkumannya. Ya, nggak apa-apa. Bingung Kak sekarang, nggak apa-apa, bingung. Namanya bingung itu berarti ada usaha untuk berpikir. Nanti dari bingung harapannya bisa dan paham. Nah, nanti kan kita akan ketemu soal-soal komunitas selanjutnya nih. Gak apa, pegang dulu basicnya. Makanya saya minta teman-teman untuk dicatat di kertas kecil. Poin-poin yang saya jelaskan yang mungkin tidak ada di slide, itu nanti tujuannya apa? Biar nanti bisa direview. Terus kalau semisal teman-teman yang nulis sendiri, itu teman-teman yang bisa baca dan teman-teman yang lebih paham dengan apa yang teman-teman Pak tulis. Daripada nanti kita tuliskan di PPT, teman-teman baca sendiri bingung apa ya Kak Cita ini maksudnya ya. Tapi kalau teman-teman yang nulis sendiri itu bakalan lebih kerasa banget. Nah, ini muncul formulasi baru juga nih. Cari tahu masalahnya. Kalau masalahnya sudah terjadi, muncul pertanyaan, apakah sudah paham atau tidak dengan kondisinya? Kalau tidak, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau paham, ada dua kemungkinan, manajemen kesehatan atau ketidakpatuhan. Tinggal lihat lagi, ada hambatan atau tidak. Kalau belum terjadi masalah, berarti perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kalau defisit kesehatan komunitas nggak diajak, ya, atau ditulis di sini, cari tahu masalahnya sudah terjadi atau belum. Masalahnya ada berapa banyak? Misal ada pertanyaan gitu juga nggak apa-apa ditambahin. Banyak masalahnya, wes, nggak usah kemana-mana, langsung jawabannya defisit kesehatan komunitas. Ya, gitu aja teman-teman. Polanya, Kak, seolah-olah gampang Kak, nanti aku lupa, ya dibaca lagi, nggak apa-apa. Pelan-pelan, makanya belajarnya dari jauh-jauh hari tujuannya seperti itu. Karena menurutku komunitas ini meskipun cuma 10 teman-teman, tapi kalau 10 itu salah semua ya sayang banget kan. Makanya harus betul-betul dinalar untuk komunitas dan etik. Nah, itu etik komunitas itu main nalar dan bikin capek. Oke, ini udah di screenshot belum? Screenshotan, Rek. Sudah? Udah, Oke, kita Nars. lanjut ya. Oke, lanjut. Kok belum kehapus? Faktor U, sekarang ingat besok lupa sama, Kak.
Tapi faktor U itu bisa diminimalisir dengan sering-sering dilatih sih Kak ya. Karena saya juga sudah U. Saya juga sudah U sama Kak. Sudah faktor U. Kita lanjut ya. Hasil pengkajian di RW 4 oleh perawat komunitas menunjukkan jumlah lansia sebanyak 45 orang yang mengalami hipertensi. Untuk memelihara kesehatan para lansia, maka perawat komunitas melakukan intervensi senam lansia di halaman kantor lurah. Apa yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan pelayanan kesehatan di komunitas? Apakah promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, ataukah peningkatan kesehatan? Nah, pertanyaannya, ini orangnya sakit enggak? Sakit, nurse. Sakit atau enggak? Oke. Kalau sakit apa? Kalau sehat apa? Ayo. Peningkatan kesehatan. Ah, kok peningkatan kesehatan? Yang benar. Ayo yang mana, ayo. Rehabilitasi. Ayo. 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 Yang mana, ayo. Preventif. Dia sudah ada masalah. Preventif. Sekunder. B. Kuratif itu. Kalau aku minta alasannya, dikasih tahu nggak alasannya apa? Alasannya apa? Kalau preventif itu sudah terjadi masalah untuk mencegah Ayo. Rehabilitatif. sudah terjadi sudah terjadi masalah, jadi untuk mencegah terjadi mencegah B. Sudah terjadi masalah, tapi untuk mencegah terjadi resiko kekambuhan atau Eh, Meng- perburukan kondisi. Oke, wes, nggak apa. mengur- mengurangi resiko penyakit preventif. Kak, aku tanya, Sudah promotif sama preventif itu bedanya apa sih, Kak? Mereka itu kan kayak kembar siam ya. Promotif sama preventif itu apa bedanya? promotif itu belum Promotif itu terjadi. meningkatkan, kalau preventif itu mencegah. promosi kesehatan, memberikan Berarti edukasi. promotif, Edukasi. nah, Kak. Promotif itu sudah terjadi masalah atau belum? Promotif. Belum Belum, terjadi masalah. Belum. Kalau preventif, Sudah terjadi Sudah, masalah. Sudah terjadi sudah, preventif terus itu sudah atau belum? mengurangi. Preventif belum. Belum. Promotif preventif jadi satu biasanya. Ternyata mereka itu ada bedanya, Kak. Ada bedanya. Seakan-akan mereka bersama tetap aja beda. Apa ya? Nah, ini nih bedanya. Dadat. Tabel perbedaan promotif dan preventif. Tujuannya, betul tadi, promotif itu meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Berarti sebelum penyakit muncul. Kalau promotif berarti sama dengan pencegahan apa? Primer, sekunder, Primer. primer. Cocok. Kalau yang preventif, mendeteksi dan mengobati penyakit sejak dini. Setelah Sekunder. penyakit terdeteksi berarti Sekunder. sekunder. Nah, iya mereka ini seolah-olah bareng, tapi ternyata promotif ini lebih ke pencegahan primer Kakak atau fokus ke pasien yang masih sehat. Kalau preventif itu fokusnya pada pasien yang sudah kena penyakit. Tujuannya untuk pengobatan secara dini, kemudian untuk mendeteksi biar tidak terjadi kekambuhan pada penyakitnya, itu namanya preventif. Nah, pertanyaannya adalah, tadi senam lansianya itu untuk pasien lansia yang sehat atau yang punya hipertensi? Punya hipertensi. Berarti promotif atau preventif? Preventif. Udah Ya, sakit. kata kunci. Karena sudah sakit. Kata kuncinya ini sudah sakit atau belum. Berarti promotif itu pasien sehat, preventif itu sudah mengalami sakit atau sakitnya sudah terdeteksi. Gitu ya. Atau promotif itu primer, preventif itu masuknya sekunder. Oke, clear ya? Sampai di sini clear ya? Nah,
perhatikan di pertanyaannya tadi, karena ini lansianya itu sudah mengalami hipertensi, makanya preventif. Kalau soalnya ini sama-sama senam lansia, tapi untuk lansia yang tidak memiliki penyakit apapun, berarti masuknya Promotif. promotif. Ya, hati-hati di situ ya. Oke, kalau kuratif ya pengobatan. Kuratif itu sama-sama di sekunder, Kakak, ya. Kuratif itu sama-sama di sekunder karena melakukan pengobatan secara langsung. Kalau rehabilitatif di tersier. Gampang ya. Kita next ya. Bedanya di situ aja kok. Kita lanjut. Nah, sekarang evaluasi. Ini juga sering muncul di komunitas. Nurse M mengajarkan terkait pembuatan es timun untuk menurunkan tekanan darah di sebuah desa. Seger ini ES-nya ya. Di akhir sesi penyuluhan, perawat meminta untuk responden menjelaskan kembali proses pembuatan es timun yang sudah dilakukan. Apakah evaluasi hasil? Nah, evaluasi itu ada dua. Evaluasi hasil sama evaluasi secara keseluruhan. Ini yang saya tanyakan adalah evaluasi hasil. Kira-kira apa? Formatif, sumatif, psikomotor, kognitif, atau afektif. Evaluasi hasil ya, Kak. Baterainya kok habis ini? Komotor. Ayo, Formatif, Kak. Sumatif. Kognitif. ayo. Kognitif, sumatif, formatif, yang mana? Alasannya apa? Alasannya apa? Kognitif karena meminta untuk responden menjelaskan kembali apakah responden itu bisa menjelaskan atau tidak. Oke, mantap. Yang lain, ada jawaban yang lainnya? Terus Ayo, yang formatif, lain. Kak. Formatif. Evaluasi hasil loh, Bu. Beda sama evaluasi yang secara umum. Evaluasi secara umum itu formatif sumatif. Kalau evaluasi hasil itu jawabannya ada 3. Kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya. Nih, tadi kan aku bilang, evaluasi dalam komunitas itu ada 2. Evaluasi secara umum sama evaluasi hasil. Nah, evaluasi secara umum itu formatif sama sumatif. Kalau evaluasi hasil itu ada 3. Ada evaluasi kognitif, yaitu berhubungan dengan pengulangan informasi yang diberikan kepada pasien. Kalau afektif itu status emosional. Saat kita berikan edukasi tuh, dia responnya gimana sih? Cemberut aja kah? Seneng kah? Nah, itu evaluasi afektif. Kalau psikomotor, itu kita minta mereka untuk mendemonstrasikan kembali yang sudah diajarkan. Karena di sini tadi dia bikin es timun, terus kita minta untuk menjelaskan tadi proses es timunnya gimana, itu berarti kognitif. Kalau misal kita suruh dia buat lagi es timunnya secara langsung di situ, berarti apa? Kognitif apa Promotif. psikomotor? Psikomotor. Psikomotor. Komotor. Yes. Nah, kalau yang formatif sama sumatif itu evaluasi secara keseluruhan. Bedanya apa, Kakak? Bedanya adalah formatif itu evaluasi jangka pendek. Jangka pendeknya kalau misal diajarkan pembuatan es timun, berarti apa? Warga bisa membuat es Es timun. timun. Itu evaluasi jangka pendeknya. Jangka panjangnya berarti apa? Bisa. Jangka panjangnya apa berarti? Kadar Tensi turun. tekanan darahnya terkontrol atau turun. Nah, gitu ya. Itu beda lagi ceritanya, oke? Nanti ada kok soalnya. Kak, yang kognitif dan afektif apakah masih bagian sumatif? Beda, Kakak. Beda jalan itu dia. Kalau yang hasil, nah tadi ya saya ulang sekali lagi, untuk evaluasi dalam program keperawatan komunitas itu ada 2, evaluasi secara umum sama evaluasi hasil. Kalau evaluasi hasil itu kognitif, afektif, psikomotor. Itu evaluasi hasil. Makanya perhatikan pertanyaannya di sini. Kalau pertanyaannya cuma apakah evaluasi formatif atau apakah evaluasi sumatif, berarti ya nggak nyangkut di psikomotor, kognitif, afektif. Tapi kalau pertanyaannya apakah evaluasi hasil, ya tergantung ini sesuai dengan soal yang dimunculkan. Kalau psikomotor berarti dia disuruh mengulang kembali dengan gerakan yang sama sudah diajarkan itu bisa, itu psikomotor. Kalau kognitif berarti sudah bisa mengulang ataupun mengutarakan yang sudah kita jelaskan. Ya.
Kemudian yang afektif itu mengetahui status emosional, alias selama kita berikan edukasi, responnya kayak gimana sih? Apakah dia itu cemberut aja, ataukah dia itu bahagia, atau mereka antusias saat diajarkan, itu namanya evaluasi afektif. Kayaknya nanti ada deh soal-soal yang formatif sama sumatif. Sudah ya, kita lanjut ya. Wah, ini. Hasil pengkajian di satu kelurahan didapatkan data 10 orang terkena DBD, satu orang meninggal dunia, kondisi lingkungan kotor dan banyak genangan air. Warga mulai cemas dengan kondisi lingkungannya. Apakah strategi penanganan masalah untuk membentuk perilaku sehat mandiri di masyarakat? Apakah pemberdayaan, proses kelompok, bina suasana, kemitraan, ataukah partisipasi? Kira-kira yang mana? Ayo. Partisipasi. Partisipasi. Kenapa pilih partisipasi? Ah, Kenapa pilih itu, kayak Kakak? kerja bakti Why, gitu why? bukan sih? Gotong royong, Gotong membersihkan royong. lingkungan menjadi sehat. Oke. Wes, mantap. Ayo, yang lain. Saya pemberdayaan, Nes. Kenapa milih itu, Kakak? Karena di sini diperlukan kader jumantik, Nes. Memberdayakan kader. Oke. Jadi, strategi penanganan masalah di sebuah komunitas itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada berapa? 5. Partisipasi tidak termasuk, Kakak. Iya, ada 5. Yes, apa aja? Proses kelompok, pemberdayaan, kemitraan, pendidikan kesehatan, bina swasta. Wis, mantap. Nah, kalau kondisi seperti ini, yang cocok adalah Loh, kok kono jawabannya sih? Jawabannya adalah pemberdayaan masyarakat. Ya, partisipasi itu tidak masuk ke dalam 5 poin tadi. Alias dia itu bisa diartikan sebagai pemberdayaan masyarakat juga. Nah, ini pembedanya. Proses kelompok itu melakukan atau membentuk sebuah program baru di komunitas yang memang program tersebut belum ada. Contohnya gimana proses kelompok itu? Misal kita ada di sebuah komunitas yang ternyata banyak bayi-bayi ataupun anak-anak balita yang stunting. Akhirnya sebelum kita datang itu tidak ada grup untuk stunting, itu tidak ada. Akhirnya kita bentuk sebuah grup di WhatsApp terkait stunting. Tujuannya apa? Untuk edukasi, untuk sama-sama saling menyemangati, share info. Itu namanya proses kelompok. Jadi kita bentuk program baru di komunitas yang memang sebelumnya belum ada. Tujuannya tadi untuk self-help group. Atau grup tersebut itu berfungsi untuk menolong satu sama lain. Nah, itu namanya proses kelompok. Kemudian bina suasana. Bina suasana ini adalah menganjurkan masyarakat untuk melakukan perilaku kesehatan yang sudah ditetapkan. Maksudnya gimana sih, Kak? Nah, namanya aja membina suasana. Jadi kita buat suasana yang ada di sekitar lingkungan kita itu agar mau mengikuti apa yang sudah kita buat. Contoh gampangnya, ini yang paling real saya rasakan bina suasana Kemenkes itu berhasil adalah pada saat COVID. Awalnya orang-orang ini tidak percaya kalau COVID itu ada. Tapi Kemenkes tetap tuh gembar-gembor untuk cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer kemana-mana. Itu yang diagung-agungkan oleh Kemenkes. Tapi apakah orang langsung percaya dengan kondisi tersebut? Tidak. Terus solusi apa yang dilakukan oleh Kemenkes? Kemenkes terus-menerus memberikan poster-poster, laporan-laporan terkait kondisi COVID yang ada. Di TV ditayangin tuh orang yang meninggal berapa ratus ribu, yang dikubur berapa banyak, kondisi rumah sakit yang chaos ditampilkan juga. Itu berarti Kemenkes sedang menciptakan suasana agar masyarakatnya itu mau tunduk atau mau melakukan apa yang sudah mereka buat. Apa yang sudah mereka buat? Mereka menginginkan kita untuk cuci tangan, pakai masker kemana-mana, dan pakai pelindung yang face shield dulu. Itu bina suasana dari Kemenkes. Apakah berhasil? Berhasil. Awalnya susah memang. Bina suasana itu susah, teman-teman. Pelan-pelan, pelan-pelan, tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus, akhirnya orang-orang tersebut mau ikutan.
Contohnya lagi selain COVID, PHBS. Dulu tuh nyuruh, nyuruh orang untuk cuci tangan tuh susah sekali. Tapi semenjak kejadian ada wabah diare, disentri, mereka mau cuci tangan nggak? Cuci tangan. Sekarang malah orang-orang ini malah cenderung di tasnya itu punya hand sanitizer masing-masing. Karena kita sudah terbiasa untuk melakukan PHBS. Itu bina suasana. Ya, jadi dari pihak atau instansi terkait atau kita sebagai perawat komunitas menciptakan suasana agar masyarakat itu mau mengikuti perilaku yang sudah kita tetapkan. Itu namanya bina suasana. Kemudian ada kemitraan. Nah, kemitraan itu ya sama lah ya, menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Contohnya kita mau ngadain pengobatan gratis nih, nggak punya duit, nggak punya obat, punyanya tenaga doang. Ya sudah, kita ajak Dinkes, kita ajak lembaga-lembaga masyarakat, dompet duafa, rumah zakat, dan yang lainnya untuk membiayai kita. Sama-sama bermitra. Jadi mereka mendatangkan obat-obatan, mendatangkan nakes juga kalau ada, dan kita menyediakan tempat serta orang-orang yang akan dilakukan pengobatannya. Itu namanya kemitraan. Jadi win-win solution. Kamu untung bisa dapat apa ya namanya ya programnya, terus mereka juga untung karena bisa keluar dananya untuk sebagai pertanggungjawaban ke para donatur. Itu namanya kemitraan. Kalau pendidikan kesehatan itu gampang ya Penkes. Intinya Penkes adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat ini kita sebagai perawat komunitas adalah sebagai garda terdepan dalam mendorong mereka untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Gimana caranya? Ya itu, teman-teman tahu ada SMD, survei mawas diri. Survei mawas diri itu untuk mengetahui apa sih masalah yang ada di dalam komunitas. Setelah kita SMD, kita paparkan data yang muncul. Apa aja nih masalahnya? Oh, masalahnya A, B, C, D, E, Z. Fokus kita hanya di situ, paparkan masalah yang terjadi. Untuk selanjutnya, kembalikan kepada masyarakat. Mau diapain ini? Ada masalah kayak gini, mau ngapain? Nah, itu pertanyaan kita. Makanya, namanya pemberdayaan masyarakat itu, kita sebagai perawat hanya sebatas pendorong agar mereka tuh mau bergerak mengatasi masalahnya. Untuk kedepannya, ya mereka yang mengatasinya. Tapi ya tetap, kita sebagai perawat harus melakukan controlling atau pengawasan terkait apa yang mereka lakukan. Nah, contohnya di sini tadi, udah 10 orang kena DBD, satu orang udah meninggal dunia. Kondisi lingkungannya kotor, banyak genangan air, warganya mulai cemas. Nah, ini kan sudah dihadapkan dengan masalah. Sudah dihadapkan dengan masalah. Sudah tahu ada masalah seperti ini. Nah, masyarakat mau ngapain? Nah, itu namanya pemberdayaan kelompok. Pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan kelompok, pemberdayaan masyarakat. Jadi kita minta masyarakat yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita sebagai pendorong atau sebagai supervisornya. Jadi kalau misal ada yang kurang tepat, ya kita arahkan seperti itu. Oke? Nah ini pembedanya dari masing-masing apa sih pencegahan yang kok pencegahan strategi penanganan masalah yang dilakukan di komunitas. Nanti tinggal dikembangkan saja. Oh kira-kira kalau ini masuknya mana ya? Kalau semisal bermitra itu berarti pakainya apa? Oh kemitraan. Kalau semisal di situ belum ada apa-apa, cuma dilakukan Kemenkes, ya berarti oh kok Kemenkes, Penkes berarti ya pendidikan kesehatan yang dilakukan gitu. Kurang beberapa kok Kak, kurang 2 soal lagi kayaknya nih. Tampaknya seperti itu. Suatu desa terjadi KLB atau kejadian luar biasa. Hasil surveinya 63% anak mengalami diare, 47% buang sampah di sungai, 35% BAB di sungai, 30% mandi di sungai. Kebiasaan masyarakat ini sudah berlangsung lama. Perawat melakukan pendidikan kesehatan tentang pentingnya PHBS. Apakah indikator evaluasi formatif? Loh, ini nih. Ayo, evaluasi formatifnya apa? Masyarakat memahami tentang pentingnya BAB di Jamban. Oke, D. terima kasih Kakak. Jawaban yang lain ada? Angka kejadian diare menurun. Angka kejadian diare menurun. Kenapa pilih itu, sayang? Kenapa pilih itu? Nah, tadi ya, evaluasi formatif adalah evaluasi jangka pendek. Kalau evaluasi jangka panjang, itu
sumatif. Kalau yang ditanyakan sumatif, angka kejadian diare menurun, itu baru betul. Tapi kalau formatif, berarti masyarakat memahami tentang pentingnya BAB di Jamban. Karena kan awalnya ini ada KLB. Ternyata mereka itu sering di sungai. Akhirnya kita ajarkan PHBS untuk BAB di Jamban ya. Makanya formatifnya atau evaluasi jangka pendeknya berarti mereka paham dong kalau BAB di Jamban itu penting biar tidak apa sih namanya ya, biar kotorannya itu tidak tersebar kemana-mana. Tapi kalau sumatifnya atau jangka panjangnya, setelah kita lakukan edukasi PHBS, mereka sudah merubah pola perilakunya, yaitu diharapkan angka kejadian diarenya menurun seperti itu, ya. Oke, itu formatif dan sumatif. Last question ya, terakhir. Seorang perawat yang melakukan pengkajian di masyarakat didapatkan data 30% lansia tidak mengikuti program Posbindu setiap bulan. 15% mengalami hipertensi. Masyarakat mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya mengikuti program Posbindu bagi lansia. Apakah peran utama perawat pada kasus tersebut? Kira-kira yang cocok yang mana, Kakak? Edukator. Ayo, Edukator. yang mana? Alasannya apa? Perannya memberikan penyuluhan, edukasi Edukasi. kepada masyarakat. Jam kematian sudah berbunyi. Jam 9. Nah, di sini kata kuncinya adalah masyarakat mengatakan belum pernah diberikan Penkes. Maka yang paling cocok adalah betul sekali, yaitu edukator. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Apa bedanya edukator sama konselor? Kalau konselor itu lebih ke konseling memecahkan masalah antara satu orang saja dengan perawat, itu konselor. Jadi edukator dengan konselor itu bedanya di respondennya atau di apa ya namanya ya? Populasinya. Kalau edukator tuh biasanya skalanya lebih banyak. Kalau konselor itu cuma satu orang, jadi person to person atau dari cuma 2 orang saja antara perawat dengan pasiennya itu konselor. Kalau manajer, kalau manajer itu berarti sebagai apa? Mengatur mengatur masalah yang ada di situ. Semisal di situ ada KLB diare. KLB diare ini awalnya gimana? Oh, harus dilakukan pengkajian. Habis pengkajian, habis itu kita susun tindakan apa yang kita lakukan. Nah, itu namanya manajer. Jadi mengatur mulai dari A sampai Z terkait masalah ataupun program yang ada di sebuah masyarakat. Kemudian motivator. Nah, motivator itu ya seperti itu ya. Kita memberikan motivasi agar mau berobat, agar mau melakukan hidup bersih dan sehat, itu namanya motivator. Kalau caregiver itu berarti melakukan perawatan secara langsung. Jadi contohnya melakukan perawatan luka, masang infus, masang apa sih namanya? Oksigen, ngasih obat, itu masuknya di caregiver. Seperti itu. Oke, selesai. Sudah semua ini. Ya, soalnya sudah sampai entah ini 20 kayaknya ya. Aku nggak kasih nomor ini soalnya. Terima kasih banyak loh teman-teman yang sudah setia untuk belajar sampai akhir sesi. Semoga, Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Semoga tadi yang disampaikan tadi ada yang nyantol atau nyantol semuanya. Ya, mohon maaf kalau saya banyak salah-salah katanya. Matur suwun sami-sami. Terima kasih banyak atas waktunya ya.